Halo teman-teman semua, kenalin nama aku adalah Francisco dari kelompok 10. Dari sini kita bakal ngebahas tentang isu yang paling tinggi di negara kita sekarang, yaitu pohon sawit. Nah teman-teman, pohon sawit itu sekarang tuh lagi bener-bener trending nih di Indonesia. Khususnya dari pemerintahan kita, yaitu pemerintahan sekarang itu sedang mengutamakan tentang pohon sawit. Akan tetapi, di balik tingginya pohon sawit ini terdapat suatu pertanyaan nih teman-teman, yaitu apakah semua sawit yang ada itu tuh memiliki keburukan, ataukah keburukan itu hanya menjadi black campaign saja? Mari kita bahas sampai tuntas. Kemudian teman-teman, Indonesia ini adalah sebagai penyumbang pasokan sawit terbesar di dunia, yaitu sebesar 59%. Kemudian industri ini juga sangat bermanfaat ke lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang disediakan itu sebesar 8 juta lapangan pekerjaan, seperti petani kecil, pekerja pabrik, dan juga di sektor industri. Namun, banyak negara, terutama di Eropa, sawit sering dicap sebagai penyebab utama deforestasi dan kerusakan lingkungan. Narasi ini membuat banyak produk memakai label no palm oil sebagai strategi pemasaran. Bahkan, diskusi publik menunjukkan citra negatif sawit sudah sangat kuat di konsumen Eropa. Nah teman-teman, padahal ya, kalau dilihat dari produktivitasnya, sawit itu jauh lebih efisien loh dibandingkan minyak nabati lain. Dikarenakan sawit itu menghasilkan minyak yang lebih banyak per hektarnya dibandingkan kedelai, bunga matahari, ataupun repesan. Artinya, kebutuhan lahan itu justru lebih kecil untuk produksi yang sama. Hal ini yang membuat banyak pihak menilai kritik terhadap sawit tidak selalu murni soal lingkungan, tetapi juga soal persaingan di global. Maka dari itu, karena sawit adalah minyak nabati paling kompetitif dan murah di pasar dunia. Meski begitu, kita juga harus objektif. Industri sawit memang masih punya tantangan nyata, seperti pembukaan lahan yang ilegal, konflik agraria, dan isu keberlanjutan. Jadi, bukan berarti semua kritik salah. Yang salah adalah jika informasi dibesar-besarkan tanpa melihat perbaikan yang sedang dilakukan. Nah, saat ini Indonesia juga sudah mendorong sertifikasi seperti ISPO, replanting, dan juga kebijakan sawit berkelanjutan agar industri ini jadi lebih ramah lingkungan. Artinya, industri ini sudah memiliki hal yang dapat disertifikasi sehingga membuktikan bahwa pohon sawit itu aman untuk kita gunakan. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau ada melihat tentang isu sawit, jangan kita langsung percaya atau langsung mengambil menelannya mentah-mentah gitu teman-teman. Tetapi kita harus melihat dari datanya, lihat konteksnya, dan juga pahami siapa yang diuntungkan dari opini tersebut. Karena di era digital, perang dagang bukan cuma lewat tarif, tapi juga lewat opini publik. Bijak melihat informasi, kritis membaca isu, dan nilai sawit berdasarkan fakta. Terima kasih.